Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini ya. Oke, kali ini teman-teman mau sedikit cerita nih. Kita akan review beli online terbaru ya dari Sunsky yang kali ini dicombine sama Japan Post. Jadi kita lihat nanti performanya kayak gimana. Oke. Kemarin itu ada teman-teman di sini ya yang minta tolong dibelikan alat kecil elektronik dan dia cuma available di Sunsky gitu. Jadi kayak sejak kita kehilangan AliExpress itu sebenarnya memang kita kesulitan mencari part-part kecil gitu ya, karena tidak banyak alternatif selain AliExpress. Kalau kita punya tetangganya itu Alibaba yang masih mau ngirim ke Indonesia ya, yaitu rata-rata jualnya gelondongan, jualnya partai besar gitu. Dan kalau partainya kecil nggak semua toko bisa provide, apalagi kita cuma beli benda kecil satu. Jadi itu yang repot. Nah kemarin itu ternyata barangnya cuma ada di Sunsky, jadi kita beli di situ. Dan ada alternatif pengiriman sih, emang dari yang cepat sampai yang lama ya. Dan akhirnya kita coba pakai Japan Post gitu ya. Oke, kalau kita review perjalanannya ya teman-teman ya, kita order tuh 14 April 2025. Lalu sampai Jakarta tuh 30 April, jadi sudah 16 hari sendiri ya dia di jalan. Jadi by the way Japan Post termasuk yang paling murah di alternatifin, jadi kita coba ya. Terus sampai di rumah itu di sekitaran Jakarta ya, 4 Mei 2025, itu 4 hari. Jadi di jalan dari Cina sampai ke Indonesia tuh butuh 16 hari. Lalu dari pos custom sampai delivery itu butuh 4 hari, jadi lumayan lama ya, totalnya 20 hari sendiri. Nah terus harga partnya itu nih, nah ini yang baru nih, mungkin nanti kita perlu telusuri ya. Harga partnya itu kalau kita bayar di online udah dikonversi ya dari dolar ke rupiah, jadi dia itu harganya cuma 51.717. Nah itu udah termasuk ongkir tuh sama Japan Post. Nah begitu sampai Indonesia kita harus membayar lagi ke pos itu 37.768. Jadi kalau kita konversi yang kita bayar ke pos itu, which is itu termasuk biaya masuk dan ongkos delivery dari pos pusat ke rumah ya, itu udah 73% sendiri teman-teman ya. Jadi kita belum tahu apakah ini termasuk bagian dari kebijakan ekspor yang kemarin pajaknya udah di setting gila-gilaan sama Donald Trump ya. Nanti kita lihat ya, kita telusuri. Oke, itu sih teman-teman yang mau ceritain ya. Jadi sebenarnya kalau dulu di AliExpress nih ya, yang setara Japan Post ini dulu itu di brandingnya sebagai gratis ongkir karena ongkirnya murah, dan memang lama nyampainya itu ya seperti ini ya, relatif bisa 2 minggu, bisa 20 hari, bisa 25 hari, kalau lagi stuck bisa 30 hari. Dan ini juga kenapa kalau kita misalkan beli barangnya itu mahal dan kita butuhnya cepat, misalkan beli HP gitu ya, itu kalau aku sih menyarankan teman-teman pakai yang pasti ya, kayak misalkan pakai DHL atau pakai FedEx. Itu memang mahal kayak sepaket tuh bisa 700.000 gitu ya, tapi itu bisa datang dalam 2 atau 3 hari itu sampai di tangan. Oke, ini paketnya ya teman-teman. Nanti kita coba akan buka paketnya sebelum nanti kita kirimkan lagi ke teman yang mesen ini. Jadi ini dia flex cable handphone, kita coba buka ya. Oke teman-teman, paketnya ini ya, bukan yang ini ya. Oke, kalau kita lihat dia itu ini ya, via China Post, meskipun kita kemarin milihnya Japan Post ya, entahlah ya mereka mungkin kerjasama. Jadi dari Dongguan ya, dikirim ke Tangerang Selatan. Barangnya ini flex cable dan dia sebenarnya beratnya cuma 13 ons ini ya.
dengan value $3. Kita lihat teman-teman. Nah, ini barangnya. Dia punya part number ya. Jadi ini part numbernya. Jadi nanti akan kita cek deh, semoga sama dan berfungsi dengan baik ya. Kalau kita lihat tidak ada cacat fisik ya. Semua pin sirkuitnya nih looks okay, kita nggak tahu ya. Jadi ini sekalian bikin video unboxingnya lah ya, jadi nanti kalau ada masalah kita bisa coba komplainkan. Oke gitu ya teman-teman ya, ini paketnya kita seal kembali, jadi kita kirimkan sama teman kita yang kemarin mesen part ini. Nah, nanti kita seal kembali dan kita paketkan lagi. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Kita emang belum beli barang sejak kebijakan ekspor impor itu, jadi bisa jadi meskipun ini part kecil juga bagian yang terefek dari kebijakan itu. Nanti akan coba kita review di kalau kita punya beli dan punya impor barang yang lain ya teman-teman. Sekian, kita ketemu di konten yang lain. See you, bye bye.